Hai Tinker, selamat bergabung ya dengan kampus virtual. Kembali lagi dengan misi di sini. Dalam sesi belajar akuntansi dalam sekejap. Pada kesempatan kali ini, kampus virtual hadir untuk Tinkers yang ingin tahu mengenai panduan dasar akuntansi. Topik ini menjawab seruan Tinkers yang isinya, "Misi, bagaimana caranya aku bisa paham akuntansi? Dasar akuntansi aja selalu gagal paham." Jangan sedih gitu dong Tinkers. Demi Tinkers, Misi sudah sajikan loh topik ini. Pertama, Misi ingin bilang nih ke Tinkers, kalau Tinkers yang udah bolak-balik teriakin Misi dengan seruan tadi, atau Tinkers yang pernah berpikiran seperti ini, bagaimana caranya aku bisa paham akuntansi? Dasar akuntansi aja selalu deh gagal paham. Nah, jangan sedih, tapi kalian harus bangga Tinkers. Karena sebenarnya kalian itu Tinkers udah berada satu langkah lebih maju di depan orang-orang yang belum ngerti. Kalau untuk menjadi ahli akuntansi itu harus dimulai dengan memahami dasar akuntansi lebih dulu. Oke deh, mulai aja yuk. Menurut Misi, secara garis besar, dasar akuntansi hanya ada satu Tinkers, yaitu persamaan akuntansi. Artinya, ketika Tinkers telah paham persamaan akuntansi, sama dengan Tinkers juga telah paham persamaan dasar akuntansi. Karena persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, maka ketika Tinkers paham persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, artinya Tinkers juga telah paham dasar akuntansi. Gimana? Mudah kan Tinkers? Waduh, kedengaran tuh protes Tinkers. Yakin Misi gitu aja? Terus apalagi tuh Misi, tulisan di bawah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Waduh, galak ya Tinkers. Iya, memang begitu aja Tinkers. Tulisan di bawah persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Misi bacain ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah modal saham, ditambah laba ditahan, dikurangin dividen, ditambah pendapatan, dikurangin beban. Nah, kalau Tinkers amati, persamaan ini merupakan turunan atau penjabaran dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nggak percaya? Nih, Misi coba jabarin ya. Aset di atas sama dengan aset di bawah sama ya, tidak ada penambahan. Liabilitasnya juga sama. Nah, yang bertambah itu adalah penjabaran dari sisi ekuitasnya Tinkers. Di sini, Misi bedain. Kalau yang di atas aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas saja, di bawahnya ekuitasnya Misi jabarin lagi. Jadi Misi ingin jelasin ke Tinkers, ekuitas itu asalnya dari mana? Ekuitas itu asalnya merupakan modal saham ditambah laba ditahan, atau bahasa mudanya adalah ekuitas tersebut berasal dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemilik ditambah laba setiap periodenya.
Laba ditahan, Tinkers ngerti dong. Laba ditahan itu adalah laba atau keuntungan atau profit yang diperoleh entitas dari periode-periode sebelumnya. Nah, laba ditahan ini kecenderungannya akan bertambah atau berkurang sesuai dengan laba rugi yang diperoleh oleh entitas setiap tahunnya atau setiap periode pelaporannya. Jadi misalnya nih, laba ditahan per 1 Januari 2021 itu misalnya 100. Nah, tahun 2021 ini nanti nih 31 Desember mereka untung atau laba atau profit sebesar 10, maka laba ditahan per 1 Januari tadi ditambahkan dengan 10. Sebaliknya, jika nanti entitasnya adalah mengalami kerugian sebesar 10, maka laba ditahan per Januari 2001 tadi dikurangin 10, begitu Tinkers. Sedangkan pendapatan dan beban itu sebenarnya adalah penjabaran dari current ataupun laba periode berjalannya Tinkers. Oke, paham ya? Jadi Tinkers, kembali lagi nih. Misi ingin tegasin. Yang terpenting, Tinkers harus mulai dengan prinsip dasar bahwa manusia boleh jomblo tidak dengan pencatatan akuntansi. Jadi akuntansi hanya menganut sistem akuntansi berpasangan ya Tinkers. Tidak ada tuh kita bisa input atau jurnal atau catat suatu transaksi hanya dengan mencatatnya di debit saja atau di kredit saja. Harus berpasangan. Oke deh. Sekarang Misi juga akan kasih tahu nih ke Tinkers apa sih yang dimaksudkan dengan aset, apa yang dimaksudkan dengan liabilitas, apa juga tuh yang dimaksudkan dengan ekuitas. Kita mulai. Nah, kalau Tinkers lihat, Misi sudah sajikan kolom, di mana kolom kiri ada tulisan debit yang di bawahnya ada aset, kolom kanan ada tulisan kredit yang di bawahnya ada liabilitas dan ekuitas. Kita mulai dengan aset ya Tinkers. Aset itu merupakan keseluruhan harta, kekayaan, aktiva, atau sumber daya yang dapat digunakan untuk masa depan. Dengan kata lain, ini bahasanya Misi loh ya. Dengan kata lain, selama hak kepemilikan sepenuhnya, ingat sepenuhnya ya Tinkers, atas nama Tinkers sebagai entitas ekonomi, maka item tersebut dapat disebut sebagai harta atau aset. Oke. Sedangkan liabilitas merupakan keseluruhan utang atau kewajiban yang harus diselesaikan baik dalam waktu singkat ataupun dalam waktu panjang. Sedangkan ekuitas merupakan jumlah modal awal atau modal yang disetor pertama kali ditambah dengan laba ditahan, atau kalau menurut PSAK nih Tinkers, ekuitas itu didefinisikan sebagai hak residual antara aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi kalau ditulis dirumusin dengan persamaan, ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, kalau dirunut lagi kan sama aja ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tinggal bolak-balik deh dipindahin mana yang ke kanan, mana yang ke kiri. Gitu deh Tinkers. Selanjutnya, setelah kita tahu definisi dari aset, liabilitas, dan ekuitas, kita juga harus paham posisi atau bagaimana pencatatan masing-masing itemnya dalam akuntansi.
Seperti ini nih Tinkers. Ingat ya Tinkers, aset bisa disebut juga harta atau kekayaan. Nah, sebelum Missy mulai jelasin nih slide ini, sekarang Missy bertanya deh ke Tinkers. Normalnya nih Tinkers, inget ya normalnya. Manusia akan senang jika hartanya bertambah atau berkurang. Benar sekali Tinkers. Manusia akan sangat senang jika harta kekayaannya bertambah. Jadi, posisi normal alias bertambahnya aset itu ada di debit Tinkers. Nah, Tinkers lihat tuh di samping tulisan debit ada tanda tambah ya. Missy udah tulisin loh. Tinkers ngerti kan? Kenapa Missy tulis tanda tambah di sebelah debit dan aset? Oke, pertanyaan berikutnya. Normalnya, manusia akan lebih sering memegang harta yang lebih mudah dibelanjakan, dicairkan atau dijadikan alat tukar, atau yang lebih ribet atau lebih susah dicairkan Tinkers. Yap, benar sekali Tinkers. Pada umumnya, manusia akan lebih sering memegang harta yang lebih mudah untuk dibelanjakan, dicairkan, atau dijadikan alat tukar. Jadi, begitupun di laporan keuangan. Juga, aset harus disajikan secara berurutan, Tinkers. Dimulai dari aset yang paling lancar atau mudah dicairkan, sampai dengan aset yang tidak lancar atau lebih sulit untuk dicairkan. Contohnya Tinkers, setiap laporan keuangan pasti deh dimulai kas atau bank, diakhirin dengan seperti tanah, bangunan, ya kan? Nah, itu Tinkers. Jadi tahu ya cara mengingat lebih mudahnya. Sekarang setelah paham apa itu aset, bagaimana pencatatannya, kita lanjut ya ke sisi liabilitas dan ekuitas. Missy mulai dengan pertanyaan ini ya. Menurut Tinkers, dari mana asal atau sumber aset suatu entitas? Ayo dipikir Tinkers. Iya, benar sekali Tinkers. Suatu entitas, baik orang pribadi maupun badan hukum, hanya memiliki dua kemungkinan sebagai sumber perolehan aset harta kekayaannya, yaitu dari modal atau pinjaman. Nah, sumber perolehan harta berupa modal di akuntansi dikelompokkan sebagai ekuitas. Dan sumber perolehan harta berupa pinjaman di akuntansi dikelompokkan sebagai liabilitas. Jadi, jika tadi aset bertambah di sisi debit, maka sebaliknya nih, supaya balance kan ya, supaya seimbang, ekuitas dan liabilitas akan bertambah di sisi kredit. Dan sama seperti aset, liabilitas juga disajikan dalam laporan keuangan dengan mengurutkan dari yang paling mudah atau bersifat segera untuk dilunasi sampai dengan yang paling memberikan jangka waktu lebih panjang untuk dilunasi. Begitu Tinkers. Selesai deh penjelasan dari Missy. Kesimpulannya, untuk memahami persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, Tinkers harus dapat paham juga nature-nya aset itu apa, nature-nya liabilitas dan ekuitas itu apa. Nah, setelah memahami persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, maka Tinkers pun telah memahami kunci pemahaman dasar akuntansi. Selamat ya Tinkers. Oke deh Tinkers,
Sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat bagi Thinkers yang ingin tahu dan belajar akuntansi dalam sekejap, alias secara cepat dan tepat ya Thinkers. Oh iya Thinkers, misi lagi-lagi hampir lupa nih ngasih tahu. Tinker juga boleh banget loh ya request topik akuntansi lainnya ke misi. Jadi, apapun topik akuntansi yang sedang Tinkers butuhkan untuk dibahas, atau menurut Tinkers selama ini udah usaha optimal atau maksimal banget, tapi rasanya susah banget untuk paham, jangan khawatir Tinkers. Melalui video bersama kampus virtual, misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan Tinkers ya. Nah, supaya misi tahu apa yang menjadi permintaan atau kebutuhan Tinkers, jangan lupa nih Tinkers request di kolom komentar ya. Oke deh Tinkers, see you Tinkers.